Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Nah, jumpa lagi dengan channel Alkisah. Channel ini berisi tentang kisah-kisah inspiratif dan tentunya menarik untuk kalian ikuti. Kali ini Alkisah akan menceritakan tentang kisah dari tokoh dunia yang terkenal akan kecerdasannya. Siapa dia? Dia adalah Abu Nawas. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita ikuti sama-sama. Nah, dalam kesempatan kali ini, Alkisah akan menceritakan tentang kisah Abu Nawas dan Abu Jahal. Siapa yang tahu kisahnya? Nah, jadi pada suatu hari di negeri 1001 malam, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid memiliki seorang kepercayaan atau penasehat. Siapa dia? Dia adalah Abu Nawas. Abu Nawas menjadi penasehat raja karena dia dikenal akan kecerdasan otaknya, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi raja. Nah, karena kecerdasannya dia mampu memecahkan masalah, memecahkan teka-teki. Dia diangkat menjadi penasehat dan diberi hadiah kekayaan. Hal itu tentunya membuat iri banyak orang. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal adalah warga di negeri 1001 malam. Dia adalah orang yang memiliki badan yang sangat besar, memiliki kemampuan untuk memanah dan berperang dengan baik. Suatu ketika Abu Jahal melihat sang raja bersama dengan Abu Nawas, timbul pemikiran Abu Jahal untuk menggantikan posisi Abu Nawas. Dia berkata, harusnya ini aku yang ada di tempat Abu Nawas itu. Tak boleh itu Abu Nawas itu ada di sana. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu berperang. Dia tak mampu menggunakan pedang seperti aku. Dia itu apa dia? Ngapain dia itu ada di situ? Harusnya aku saja yang mendampingi raja. Biarlah aku sampaikan pada raja. Singkat cerita, si Abu Jahal kemudian menyampaikan keinginannya itu kepada raja. Datanglah dia menemui raja. Ampun baginda raja, hamba izin menghadap. Raja Harun kaget kedatangan Abu Jahal, orang yang dikenal hebat, kuat dalam berperang dan menggunakan pedang khususnya. Dan segala alat untuk perang dia mampu menggunakannya. Wahai Abu Jahal, apa yang membawamu datang ke sini? Apa yang ingin kau sampaikan? Ampun Tuan Raja, hamba ingin menggantikan posisi Abu Nawas di sisi baginda raja. Karena menurut hamba ini lebih kuat, lebih layak menjadi pendamping raja daripada Abu Nawas. Abu Nawas itu apa? Dia kecil, tak mampu dia itu berperang seperti hamba. Hamba mampu menggunakan pedang, lawan-lawan hamba semua kalah karena kehebatan hamba. Begitu rupanya. Iya baginda, hamba ingin mengabdi pada baginda raja. Hamba ingin menjadi orang kepercayaan baginda raja. Tapi sudah ada Abu Nawas di sisiku. Nah, itu dia maksud hamba Tuan Raja. Apa itu kehebatan Abu Nawas? Biarkan hamba saja yang menggantikan dia. Baiklah, tunggu kalau begitu. Akan aku panggilkan ke Abu Nawas. Pengawal, panggil Abu Nawas. Seketika pengawal membawa Abu Nawas menghadap raja di istananya. Ampun baginda raja, apa kiranya yang membuat baginda memanggil hamba ke sini? Kata si Abu Nawas. Kemudian raja menyampaikan, hei Abu Nawas, kamu ditantang oleh Abu Jahal. Mohon maaf Tuan Raja, apa maksudnya? Ya, Abu Jahal ingin menggantikan posisimu di sisiku. Karena menurut dia itu lebih baik dari kamu. Kemudian si Abu Nawas menyadari, wah ini pasti Abu Jahal iri padaku dan dia menaruh siasat untuk mengalahkanku. Kemudian raja berkata, bagaimana Abu Nawas? Apa kau sanggup menerima tantangan dari Abu Jahal? Ampun Tuan Raja, jika hamba harus berperang melawan Abu Jahal, tentu saja hamba kalah. Hamba badannya kecil,
Sementara Abu Jahal ahli berperang dengan badan yang besar. Tolonglah Tuan Raja, berilah kebijaksanaan. Kemudian Raja berpikir, benar juga apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Kalau saya suruh berperang mereka duel satu lawan satu, sudah pasti kalah. Apa yang harus aku lakukan supaya pertandingan ini menjadi adil? Raja pun berpikir sejenak. Kemudian Raja menemukan sebuah ide. Baiklah, untuk membuktikan siapa di antara kalian berdua yang lebih baik dan nantinya akan mendampingiku di istana ini sebagai penasehatku, kalian aku lombakan, tapi tidak bertarung. Abu Jahal heran. Begitu pula Abu Nawas. Baik Tuan Raja, kata Abu Nawas. Apakah kiranya yang harus kami lakukan? Betul Tuan Raja, katakan saja, hamba pasti sanggup untuk melaluinya, kata si Abu Jahal. Baik, kalian berdua aku perintahkan berburu hewan sebanyak mungkin. Siapa yang mampu mendapatkan hewan paling banyak, hewan buruan paling banyak, maka dia yang akan aku angkat menjadi penasehat dan mendampingiku di istana ini. Abu Nawas cukup kaget dengan perintah Tuan Raja. Tapi dia berpikir, wah, berburu, aku bisa saja kalah ini. Tapi daripada aku harus bertarung satu melawan satu, tidak apa-apalah, aku terima ini perintah Baginda. Baiklah Tuan Raja, hamba sanggup untuk melaksanakan titah Baginda Raja untuk berburu hewan. Kemudian dengan congkaknya si Abu Jahal berkata, hahaha, berburu saja, jangankan hewan Tuan Raja, manusia, berapa puluh orang manusia berperang melawanku, tak ada yang menang. Aku ini kuat Raja. Baiklah Tuan Raja, hamba sanggup, hamba yang akan membawa lebih banyak binatang nanti Tuan Raja. Kata si Abu Jahal. Kira-kira kawan, kalau kalian dalam posisi si Abu Nawas, apa yang akan kalian lakukan? Kita lanjutkan ceritanya. Baiklah, segera kalian berangkat. Sebelum matahari terbenam, kalian sudah harus tiba di sini untuk menyerahkan hewan-hewan buruan kalian. Segera berangkat. Baik Tuan Raja, si Abu Nawas. Dan mereka berdua segera berangkat. Dipanggulnya panah di pundak mereka berdua. Si Abu Jahal berangkat dengan keyakinan tinggi, dengan kepercayaan diri yang tinggi karena mengandalkan kekuatannya. Sementara Abu Nawas, dia berjalan gontai dan penuh dengan keraguan. Apakah aku mampu? Selama ini aku tidak pernah berburu, kata Abu Nawas. Sementara Abu Jahal ahli dalam hal apapun. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Waktu semakin berjalan. Siang hari, sore hari, Abu Jahal sudah berhasil mengumpulkan begitu banyak hewan. Aku sudah berhasil mengumpulkan banyak hewan. Aku akan segera berangkat menuju ke kerajaan. Aku yakin Abu Nawas tak mampu mengalahkanku. Biar aku saja berangkat ke sana. Kemudian kembalilah si Abu Jahal menuju kerajaan, ke istana raja dengan membawa hewan buruannya. Sementara di sisi lain, si Abu Nawas belum berhasil mendapatkan satu ekor buruan pun. Sehingga dia merasa sedih. Dan dia duduk termenung dan berdoa kepada Tuhan agar supaya diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dia hampir menyerah, tapi dia berpasrah diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah renungannya, dia mendapatkan sebuah ide. Dan dia tersenyum sebagai tanda bahwa dia telah mendapatkan ide yang dia harapkan. Dan seketika si Abu Nawas melaksanakan idenya dan sesegera mungkin kembali menuju istana karena hari sudah mulai gelap. Di sisi lain di tempat Abu Jahal sudah tiba di kerajaan. Dia berkata, ampun Baginda Raja, hamba telah berhasil mengumpulkan hewan buruan. Terimalah persembahan hamba, hewan-hewan buruan hamba yang hamba sembahkan untuk Tuan Raja. Bagus Abu Jahal, banyak sekali hewan buruan kamu. Pengawal, coba hitung. Seketika pengawal menghitung dan dilaporkannya oleh pengawal. Ampun Tuan Raja, jumlahnya adalah 20 ekor kelinci, 10 ekor rusa, dan 5 ekor babi. Kaget Tuan Raja. Wah, banyak sekali. Belum pernah aku melihat orang berburu sendiri dan mendapatkan hasil sebanyak itu. Luar biasa kamu. Betul Tuan Raja. Apa aku bilang? Aku ini yang terbaik Tuan Raja. Tak perlulah menunggu si Abu Nawas. Biar aku saja yang memenangkannya. Macam mana? Ya Tuan Raja ya. Kemudian Tuan Raja menjawab,
tunggu dulu. Aku tidak boleh berbuat curang. Aku harus adil. Kita tunggu sampai matahari tenggelam. Jika sampai matahari tenggelam Abu Nawas belum datang, maka kaulah yang menjadi juaranya, kata si Tuan Raja. Tak lama berselang, Abu Nawas pun datang. Dia memanggul panah di bahu kanannya dan juga sepotong bambu di bahu kirinya. Abu Jahal pun tertawa-tawa melihat si Abu Nawas. Hahaha, lihat Tuan Raja, dia tak bawa apapun itu rupanya. Sudah pasti akulah pemenangnya. Mana dia tak bawa apa-apa, hanya bawa kayu saja itu, bambu yang dia bawa Tuan Raja. Tunggu dulu Abu Jahal, biar aku tanyakan pada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, mana hewan buruan kamu? Kenapa kamu tidak membawa hewan buruan yang aku perintahkan? Apa kamu menghinaku? Kata Tuan Raja. Kemudian Abu Nawas menjawab, ampun Tuan Raja, hamba tidak berani menghina Tuan Raja. Dan inilah hewan buruan hamba yang Tuan Raja perintahkan. Disodorkannya bambu tadi, sepotong bambu tadi di depan Tuan Raja. Apa kamu mengira aku ini sudah buta? Aku tahu ini bukan hewan, ini bambu. Ampun Tuan Raja, silahkan dibuka. Di dalamnya lah hewan buruan hamba. Hah? Apa maksud kamu? Pengawal, buka. Kemudian pengawal membuka dengan sebilah pedang. Terbukalah bambu tersebut dan keluarlah semut-semut begitu banyak. Kaget-kaget Abu Jahal dan Raja. Abu Nawas berkata, ampun Tuan Raja, itulah hewan buruan hamba Tuan Raja. Hamba telah dengan susah payah mengumpulkan hewan buruan tersebut, kata si Abu Nawas. Tuan Raja berpikir dan sedikit tersenyum. Benar juga, aku memerintahkan mereka berdua untuk mencari hewan. Semut kan hewan juga. Cerdas sekali Abu Nawas ini. Raja pun terpingkal-pingkal dibuat oleh ide-ide dari si Abu Nawas. Sebaliknya, si Abu Jahal gemetar melihat itu. Dia mengiranya dengan hewan buruan yang dia dapatkan, dia sudah mampu mengalahkan Abu Nawas. Dia merasa dengan kekuatan ototnya dia, dengan kemampuannya dia saja, dia mampu mengalahkan. Tapi, di sisi lain, Abu Nawas menggunakan kecerdasannya dia dan menyelesaikan perintah dari Tuan Raja. Seketika itu Abu Jahal gemetar dan Raja berkata, baiklah, sudah aku tentukan siapa pemenangnya. Sudah dapat dipastikan bahwa pemenangnya adalah Abu Nawas karena dia telah berhasil membawa ribuan semut sebagai hewan buruannya dia. Dan untuk itu Abu Nawas, kau kuberi hadiah dan kau akan tetap menjadi penasihatku. Sementara kau Abu Jahal, kau harus masuk dalam penjara. Pengawal, tangkap dia. Bergetar badan Abu Jahal. Dia menyesali dia telah meremehkan Abu Nawas. Dan saat itu juga si Abu Jahal dibawa ke penjara dan Abu Nawas diberikan hadiah yang melimpah. Nah, begitulah ceritanya. Jadi si Abu Nawas berhasil mengalahkan si Abu Jahal dengan mendapatkan ribuan ekor semut. Karena yang diperintahkan Tuan Raja adalah mencari hewan. Jadi semut juga hewan. Nah, itulah kecerdasan dari si Abu Nawas. Begitu kawan-kawan. Nah, kalau menurut kalian gimana ceritanya? Kalau kalian punya komentar, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Menurut Alkisah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita petik di sini. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak boleh menganggap orang lain itu, meskipun orang itu lemah, kita tidak boleh menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik, lebih kuat, atau lebih apapun. Karena siapapun itu, manusia tentunya sudah diciptakan dengan akal pikiran. Nah, jadi jangan pernah meremehkan siapapun, seperti itu. Selain itu, yang kedua, kita juga hendaknya tidak boleh iri atau dengki kepada siapapun. Apa yang sudah kita dapatkan, rezeki apapun, dalam bentuk apapun, kita harus bersyukur. Jangan karena orang lain memiliki rezeki yang lebih banyak, kita menjadi iri. Karena perbuatan iri sangat tidak disukai oleh Tuhan, ya kan? Kalau kalian gimana kawan-kawan dari cerita tadi, apakah kalian bisa menangkap pesan-pesan? Kalau menurut kalian gimana kawan-kawan dengan mendengar cerita tadi? Apa yang kalian rasakan? Nah, kalian bisa menulis di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk cerita kali ini, cerita Abu Nawas dan Abu Jahal. Semoga kita bisa bertemu kembali di cerita-cerita kita selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.